What motive could she possibly have for wanting him to kill himself? That's what I want to find out. Yeah. I'm done. You like? Love. I'll take that as a yes. Halo Sobat Mupi, kali ini Serawan Film akan membahas film bergenre kriminal berdasarkan kisah nyata berjudul The Girl from Plainfield Part 3, di mana part pertama dan keduanya sudah diupload di video sebelum ini. Jika kalian belum menonton part pertamanya, saya sarankan untuk menonton part pertamanya terlebih dahulu. Link part pertamanya ada di deskripsi. Di part ketiga ini berisi di mana detektif Gordon berhasil mendapatkan barang bukti terbaru, yaitu handphone milik Michelle. Dan di part ini akan ada seseorang yang baru di hidupnya Michelle. Siapakah dia? Apakah ada hubungannya dengan Conrad? Kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan di tahun 2014, di mana detektif Gordon yang mencoba memberikan hasil barang bukti yang sudah Gordon selidiki kepada penuntut umum bernama Kathy, bahwa nama Michelle Carter menjadi salah satu orang yang dicurigai atas kematian Conrad. Dan Gordon memberikan penjelasan kepada Kathy bahwa sebelum ia ditemukan tak bernyawa, terlihat di ponsel milik Conrad yang menjadi barang bukti banyak sekali nama Michelle Carter, dan ada beberapa pesan yang berisi bahwa Michelle menyuruh Conrad untuk cepat melakukannya dan mendorong Conrad untuk bundir. Dan nama Michelle menjadi salah satu yang berperan besar dalam kasusnya Conrad, dan Gordon memintanya agar diberikan izin atas penyelidikan lebih dalam dengan handphonenya milik Michelle, agar Gordon dapat memberikan bukti lebih dalam tentang motif yang dilakukan oleh Michelle kepada Conrad. Dan Kathy memberikan izinnya untuk menyelidiki handphone milik Michelle, dan film pun baru dimulai. Terlihat di tahun yang sama, 2014, di mana Michelle sedang berada di perpustakaan bersama Natalie. Lalu Natalie menanyakan kepada Michelle tentang pesan yang dikirimnya sewaktu malam kemarin. Dan Michelle menjawab bahwa ia tidak tahu apa maksudnya ia mengirim pesan kepada Natalie seperti itu. Dan terlihat Natalie begitu kebingungan atas penjelasan yang aneh dari Michelle. Dan scene langsung berpindah ke tahun 2012, di mana Michelle, Natalie, Casey, dan Susie sedang berada di kolam. Dan mereka saling berbincang. Dan tiba-tiba Casey dan Natalie meninggalkan Michelle dan Susie, dan mereka pun saling berbincang satu sama lain. Dan di sisi lain terlihat Conrad sedang membantu ayahnya bekerja di sebuah kapal penari, dan Conrad disambut oleh rekan-rekan ayahnya karena kinerjanya yang cukup bagus bersama ayahnya. Dan singkat cerita, Conrad dan Lynn sedang berada di rumah makan, dan Lynn sedikit berbincang kepada Conrad bahwa Lynn menemukan daun haram di kamarnya. Dan Lynn menyuruh Conrad untuk berhenti mengonsumsinya, dan Conrad berjanji tidak akan mengulanginya. Dan scene berpindah ke tahun 2014, di mana Michelle sedang berada di sekolah, lalu dihampiri oleh Gordon. Dan Gordon memberikan beberapa pertanyaan kepada Michelle tentang hubungannya bersama Conrad, dan Michelle menjawab bahwa Conrad dan Michelle saling mengabari setiap hari, setiap jam. Dan kabar yang Michelle tahu tentang Conrad menghilang memang Michelle sebelumnya saling mengabari satu sama lain. Hingga malam tiba, Conrad tidak balik membalas kabar dari Michelle, hingga ia mendapatkan kabar bahwa Conrad ditemukan tak bernyawa. Dan Gordon meminta handphonenya Michelle untuk diselidiki lebih lanjut, dan akan membawa laptopnya Michelle guna memperdalam kasusnya Conrad. Dan Gordon memiliki surat izin untuk handphone dan laptopnya Michelle, dan akan diserahkan kepada orang tuanya. Dan singkat cerita, Michelle diantarkan ke rumahnya oleh Gordon. Dan sesaat Gordon sudah memberikan surat izinnya, ia sambil membawa laptopnya Michelle untuk menyelidiki lebih dalam. Dan sesaat Michelle berada di rumah, ayahnya menanyakan tentang polisi yang mengantarkan Michelle pulang ke rumah dengan membawa laptop dan handphonenya Michelle. Lantas Michelle menjawab bahwa polisi membutuhkan informasi lebih lanjut guna memperdalam penyelidikan kasusnya Conrad, karena Michelle adalah pacarnya Conrad. Dan tiba-tiba Michelle marah dan pergi ke kamarnya.
Dan scene langsung berpindah ke tahun 2012, di mana Michelle dan Susie terlihat lebih dekat, dan menonton salah satu film yang dimana adegannya yang memiliki hubungan antara satu jenis, dan terlihat Michelle seperti menyukai Susie, dan memberikan gelang buatannya kepada Susie. Dan di sisi lain, Conrad sedang duduk di depan rumahnya Lynn, dan ngecek handphonenya, dan menemukan pesan dari Michelle yang sudah lama, yang menyuruh Conrad untuk memberikan pesan kepadanya, dan Conrad mengirim pesan kepada Michelle, bagaimana kabarnya. Namun di film ini, pesannya berbentuk seperti langsung bertemu, dan coba kalian pahami, karena scene-scene berikutnya akan diisi seperti ini. Kita lanjut. Lalu Michelle dan Conrad menanyakan kabar satu sama lain, hingga singkat cerita, Susie datang dan pergi bersama Michelle, dan mengabaikan Conrad. Dan terlihat mereka saling mengobrol satu sama lain, hingga tertidur dengan tangan saling mengepal. I love you. Di tahun 2014, terlihat Michelle mencoba membuka kotak yang berisi semua tentang Susie, dan menemukan gelang yang pernah Michelle berikan kepada Susie, dan menemukan juga topi kelinci yang pernah dipakai bersama Conrad. Dan di sisi lain, Lynn sedang bersedih dan mencoba menemui rekannya di salah satu bar dan menceritakan tentang kepergiannya Conrad kepada rekannya. Dan di sisi lain, Katie dan rekannya sedang berusaha memahami dan mencari motif apa yang sebenarnya terjadi kepada Conrad dengan barang bukti percakapan di handphone miliknya Michelle yang diberikan oleh Gordon. Dan Katie menemukan salah satu pesan yang dikirim kepada Natalie dari Michelle yang berisi bahwa Michelle menyuruhnya kembali ke mobil. Dan Katie berpikir bahwa jelas sekali percakapan tersebut sebuah pengakuan. Dan scene langsung berpindah ke tahun 2013, di mana Conrad sedang melamun dan seperti memikirkan sesuatu, hingga ia pergi ke ruangan yang berisi obat-obatan. Dan film pun bersambung. Bukti-bukti mulai bermunculan, dan Michelle menjadi salah satu orang yang sangat dicurigai dari bukti-bukti yang Gordon dapat, yang diselidiki oleh Katie dan rekannya, dan berhasil menemukan salah satu pesan Michelle kepada Natalie, yang menguatkan kasus Conrad bukan sebuah kasus bunuh saja, seperti ada seseorang yang mendorong Conrad untuk melakukannya. Dan apakah Natalie ada hubungannya dengan kasus bunuhnya Conrad? Dan hubungan Susie dan Michelle seperti bukan teman biasa saja, seperti ada hubungan spesial di antara mereka berdua. Dan scene terakhir memperlihatkan Conrad yang akan minum obat dan terlihat bersedih. Dan apa yang sebenarnya terjadi kepada Conrad setelah ia meminum obat tersebut? Kita tunggu part selanjutnya dari film The Girl from Plainville. Sampai bertemu di alur film selanjutnya. Sekian undur diri, terima kasih. The night of his death, did you tell him to get back in the truck? I loved him. She knew what it was like to feel lonely. There's no one left. She was 30 miles away. I should have been there for you.